lu warna apa, bos? Setiap trader tuh pasti punya journey-nya sendiri. Ada yang langsung grow, ada juga yang harus kepleset dulu baru ngerti arah market. Tamu kita kali ini seorang trader wanita yang pernah ngerasain nih margin call sampai ratusan juta. Dan itu seharga satu mobil. Mobil? Tapi dari situ dia justru mulai upgrade diri. Dengan disiplin dan konsistensi, dia berhasil bangkit, balik cuan, dan sekarang aktif banget nih berbagi strategi trading ke banyak orang lewat komunitas yang dia bangun sendiri. Sekarang, dia full-time trader yang nggak cuma fokus di market, tapi juga serius untuk ngajak orang buat mulai trading dengan cara yang lebih sehat. Aku grupnya lebih ke mengedukasi orang-orang agar mengerti gimana sih caranya kita trading yang baik dan benar gitu. Langsung aja kita tonton perjalanan lengkap Carlina sampai habis. Yuk, COD, cuan on demand. Oke, teman-teman Valburi, balik lagi di COD Podcast di YouTube channel Valburi. Kali ini kita kedatangan seorang trader spesial, teman-teman, karena akhirnya nih COD Podcast kedatangan seorang trader wanita ya, full-time trader wanita. Please welcome Kak Carlina. Halo. First of all, Kak Carlina, thank you. Waktunya nih udah di tengah-tengah kesibukan, sempetin waktu untuk mampir ke sini untuk sharing ke teman-teman. Mungkin sebelum mulai, boleh nggak sapa-sapa teman juga dan perkenalkan diri dulu. Kayak Kak Carlina ini siapa, kesibukannya sehari-hari ngapain? Silakan. Halo, kenalin aku Carlina Marta Dinata. Anak-anak di grup aku selalu bilang aku Karin. Karin. Dan aku punya komunitasnya itu ada cryptocurrency sama forex. Tapi grup aku itu yang satunya cryptocurrency itu ada di Theory of Wealth. Kalau yang di forex itu Forex Society. Aku grupnya lebih ke mengedukasi orang-orang agar mengerti gimana sih caranya kita trading yang baik dan benar gitu. Saling support sama trader sih. I see. Berarti aku manggil Kak Karin aja. Boleh? Karin, Kak Karin boleh? Iya, oke, biar lebih akrab. Boleh. Oke, Kak Karin boleh nggak sharing, tadi kan udah dikasih tahu sebagai founder dari 2 komunitas. Iya. Ada yang untuk kripto dan juga ada forex. Benar. Nah, itu alasan pertama kali untuk bangun komunitas tuh apa sih dan goalnya apa? Goalsnya tuh sama keinginan di awal itu ya karena pengen mengedukasi sih. Yeah. Karena kan yang pertama itu adalah grup aku di Theory of Wealth ya. Itu pengen mengedukasi banyak trader newbie dan juga pengen saling support. Terus kita juga sharing-sharing seputar ilmu gimana sih trading gitu loh. Yeah. Trading itu seperti apa. Jadi pertama kali terbentuknya Theory of Wealth itu ya kayak gitu. Terus kita juga namanya kan Theory of Wealth. Dia pengen teori gimana sih kita membaca pergerakan bandar lagi. Paham. Gitu. Okay. Kalau si Forex Society ini adalah sebenarnya aku tuh masuk Forex ini gara-gara keinginan anak-anak grup ya, yang bilang, "Mom, ayo dong kita masuk ke Forex," katanya. Dulu tuh aku kan lebih ke kripto ya anaknya. I see. Aduh, gue bilang, bentar ya, aku tuh nggak berani main masuk aja kalau nggak aku pelajari terlebih dulu gitu loh. Yeah, yeah. Itu akhirnya pertama kali aku jadi terjun, terus aku bikin lah ini grup gitu bersama Kak Lili membangun grup Forex Society. Jadi ini khusus benar-benar ke trader forex gitu. Lucu, berarti berawal dari request member. Iya, kita selalu mendengarkan ya ibaratnya keinginan anak-anak member itu seperti apa. Jadi, karena kita mikir gini, kita tuh sama di sini, saling sharing, saling education. Apa yang aku nggak tahu kalian kasih tahu, apa yang kalian tahu terus apa yang kalian nggak tahu aku kasih tahu gitu loh. Itulah gunanya grup kan. Sebenarnya komunitas itu kan adanya komunitas tuh ya seperti itu. Setuju. Saling support gitu loh. Saling menguatkan lah ya. Iya. Oke. Sebelum kita ini ya ngobrol lebih seru ke depan, aku mau sedikit trace back ke belakang. Nah, Kak Karin ini pertama kali banget kenal ke dunia financials. Itu dari mana dan kenapa tuh? Ingat gak kejadian pertama kali tuh? Oh, tahu dunia financial tuh gimana gitu? Jadi itu dulu tuh sebenarnya Kak Lili yang lebih dulu terjun. Dia tuh di saham dulu. Okay. Kak Lili itu saham. Yeah. Aku dulu mager-mageran karena apaan sih ngebaca candle-nya kayak gini-gini gitu kan. Tapi kata Kak Lili, lumayan loh kamu kalau bisa ini, kamu bisa cuan di sini. Nah, akhirnya Kak Lili ngajarin aku, ya udah, aku kan kalau dengar kata-kata cuan, oke deh aku coba gitu kan. Aku kan orangnya juga suka mencoba hal baru nih. Jadi ya udah aku coba, terus diajarin Kak Lili, terus pada saat 2017 itu kita dikenalin juga kripto.
dari temen kuliahnya Kak Lili dulu. Nah, itu kita pertama kali tahu tentang cryptocurrency, terus tahu Bitcoin. Karena dulu kan Bitcoin tuh nggak seperti sekarang ya. Dan itu waktu itu masih zaman-zaman itu tuh Bitcoin masih harganya 2.500.000. Masih zaman 2.500.000. Iya. Nah, kita itu akhirnya kita tuh cuan dari Bitcoin tuh pertama tuh iseng-iseng aja kita beli. Ternyata beneran all time high dong gitu loh. Terus cuan, dia bener-bener naik ke 10 juta, kita track profit dong. Nah, di situ kita mulai mendalami apa sih cryptocurrency itu gitu. Mencari tahu lebih banyak gitu. Karena kan kita tuh nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya kalau dunia itu terus-terusan ada hal baru. Betul. Kita tuh kalau nggak mau ketinggalan, kita harus mengadopsinya gitu loh. Jadi akhirnya ya ini, I will try for the cryptocurrency sampai akhirnya ke forex gitu. Menarik. Berarti pertama ke saham dulu, kripto baru ke dunia forex. Iya, benar. Aku mau start dari saham. Saham itu apakah mulainya langsung trading? Apakah lebih pendekatannya investasi fundamental gitu? Pertamanya sih emang aku investasi buat fundamental. Tapi lama-lama aku diajarin juga buat scalpingan di saham sama Kak Lili gitu. Kak Lili baik banget ya. Banyak-banyak. Dialah mentor sejatiku. Iya. Sebelum aku menemukan mentor yang lain. Oke, menarik. Oke, langsung belajar scalping di saham. Iya. Ingat gak dulu pertama kali struggle untuk belajar trading itu apa? Karena kan biasa pendekatan fundamental sama ya teknikal kan mungkin sedikit berbeda approach-nya ya. Ada gak kendalanya pertama kali belajar teknikal itu apa sih? Atau gampang aja karena udah ada mentor yang pas gitu? Sebenarnya dulu kan aku anaknya fundamental banget tuh. Jadi kalau misalkan sesuatu itu harus ada fundamental yang kuat dulu gitu kan. Ngerti. Tapi aku gara-gara pernah kena loss yang lumayan banyak dan aku mikir kita tuh nggak bisa cuman berdasarkan fundamental gitu. Jadi aku mencoba belajar technical analysis. Pertama itu memang sih susah ya di awal. Nggak mungkin ada yang bilang itu gampang. Iya. Sebenarnya itu susah. Tapi karena tergantung kitanya niatnya apa enggak gitu loh buat belajar. Akhirnya kalau digabungin nanti nyaman buat kita trading. Soalnya kan kita trading itu nggak bisa cuma satu hal konfirmasinya gitu loh. Harus punya banyak konfirmasi. Dan memang nggak gampang belajar technical analysis. Aku ngerasa banget butuh waktu yang efforts untuk belajar itu. Nah di situ juga yang ngajarin buat ternyata market itu kayak gini ya gitu loh. Nggak bisa melulu fundamentalnya. Kadang kan fundamentalnya bagus tapi kadang marketnya nggak sejalan. Ya harga gak gerak. Misalkan fundamentalnya keluarnya apa tentang apa, harusnya ini sentimennya positif tapi nyatanya di market malah enggak gitu loh. Jadi tetap kita patokannya ke technical analysis lagi. Biar kita tahu chart ini kayak gini, ini tuh bakalan jadi seperti ini gitu. Walaupun fundamental doang kayaknya kurang gitu loh. Baru setelah belajar fundamental teknikal di saham 2017 masuklah ke Bitcoin. Itu termasuk early loh. Iya maksudnya kayak 2017 kan di Indonesia kayaknya itu masih bener-bener dulu tuh kayak nggak ada yang namanya exchange, kita tuh bener-bener moon to the moon banget itu. Aku pun tahu dari waktu teman Kak Lili itu aja moon to the moon loh kita. Pertama kayak pas tahu, apa nih Bitcoin itu agak ada sedikit skeptikal nggak, kayak nanya apaan nih? Lagi? Lumayan karena kan kita ibaratnya di harga segitu gitu kan, walaupun ibaratnya dia mau katakanlah kan kita masih trustingnya tuh nggak seperti sekarang ya. Beda lah. Nah jadi kayak kadang tuh ada keraguan sendiri tapi penasaran gitu loh. Makanya kita dulu belinya cuman sedikit. Cuman buat ya udah kita coba dulu gitu loh. Sambil kita pelajari. Akhirnya tapi sedikit-sedikit cuan. Iya. Dan ternyata cuannya lumayan gitu loh. Dipikir kalau saham kan kita bisa modalnya ya katakanlah lumayan gitu kan. Nah kalau di cryptocurrency ini kan kita bisa modalnya lebih minim gitu loh. Paham. Tapi cuannya lumayan gitu. Cuannya lumayan ya. Lumayan. Terus baru akhirnya kan masuk ke dunia forex karena permintaan tadi, balik permintaan member. Iya, anak-anak member yang selalu ayo dong mom, ayo masuk forex nih. Aku udah nuntut udah memberikan yang kalian mau ya. Itulah akhirnya grup Forex Society itu terbentuk. Tapi pernah iseng nanya nggak? Kenapa sih pada minta forex? Enggak sih, mereka bilang ini
lumayan Mom, kayak leverage-nya gede. Dulu kan anak member tuh doyan banget tuh leverage-nya gede. Kalau ada nih exchange baru atau apa yang wah leverage-nya bisa gede nih Mom, coba yuk gitu. Oke. Berarti sekarang kripto ini dijadikan sebagai side income sehari-hari untuk trading harian atau gimana nih kalau untuk di forex? Kalau kripto apa forex? Forex dulu. Forex dulu. Aku kalau trading harian jujur aku lebih ke forex nyamannya sekarang. Oh, bukan di kriptonya, justru di forexnya. Boleh di-share nggak kenapa? Kenapa lebih milih trading harian di forex? Karena di forex itu satu candle bisa menghidupimu. Satu candle bisa menghidupimu. Dan menurut aku kan semenjak dulu pernah loss di cryptocurrency di future, itu aku nggak mau lagi terlalu swing gitu loh. Terlalu lama di market gitu. Jadi ketika ada forex ini aku lebih menghemat waktu. Jadi maksudnya tradingnya aku nggak terlalu 24 jam gitu kan. Jadi aku trading sesuai target harian aku udah cukup gitu loh. Ngerti. Jadi aku disiplin di situnya sih. Kalau misalkan udah secukupnya gitu, udah profit secukupnya udah gitu. Oke, tapi selama perjalanan trading ini dari tadi trading crypto futures ataupun trading forex, boleh share nggak kira-kira loss terbesar sekali trade itu pernah berapa? Mengingatkan masa lalu. Sorry, ya, agak sedikit ngegores luka lama. Iya, jadi aku pernah loss yang lumayan banyak itu di kripto waktu itu pada saat futures ya. Dan itu aku lupa memakai stop loss dan itu seharga satu mobil. Pajero. Nah, cari sendiri guys. Pajero berapa tuh harganya? Harga Pajero. Itu nggak pasang stop loss akhirnya ke drawdown terus? Iya. Dulu kan kita nggak pernah berekspek kalau itu tuh bakal turun banget gitu. Ternyata pada saat itu bisa turun. Bayangkan Bitcoin dari 65k turun ke 40k. Sorry, ini berarti tahun 2022? Iya. Oh, pas market. Iya. Oke. Sepertinya bukan cuma diriku sih yang kena ini ya. Iya, kayaknya pada saat market itu cukup banyak ya. Banyak kayaknya punya pengalaman menarik di tahun itu ya. Oke. Tapi menariknya saat itu loss, apakah akhirnya masang stop loss atau itu malah karena margin call? Itu aku malah kena margin call sih. Oh, habis jadinya. Oke. Cuman sorry, dari itu kan pasti ya mental agak sedikit kena pasti kan seharga. Pasti. Ya bohong lah. Mau orang bilang itu duit dingin pun kalau kehilangan duit seharga Pajero kan, ibaratnya udah naik Pajero jadi jalan kaki kan agak gimana gitu kan. Gimana caranya balikin mental kayak wah ini saya udah loss. Mentalnya dibalikin, semangatnya dibalikin untuk trading tuh gimana sih? Itu butuh waktu yang lama ya kalau aku pribadi. Jujur aku bukan tipikal orang yang cepat untuk recovery. Iya. Aku membutuhkan waktu 2 tahun untuk ibaratnya memperbaiki cara tradingku, terus juga memperbaiki lagi gimana caranya aku memperbaiki lossnya aku yang sebanyak itu gitu sampai akhirnya menjadi profitable gitu. Itu 2 tahun aku. 2 tahun menjalani itu karena aku benar-benar belajar technical analysis, terus juga fundamental yang benar gitu loh. Jadi aku benar-benar di situ tuh lebih hard lagi ganti strategi dan lain-lain. Itu kenapa sekarang aku lebih menerapkan SLTP. Oh, sekarang pakai. Iya. Dulu sebelum bertobat belum? Iya, kadang pakai, kadang enggak. Oke. Selama 2 tahun itu selain apa sih kayak hal-hal yang dilakukan untuk akhirnya bisa bangkit? Apakah ada support mental juga dari Kak Lily juga mungkin? Atau mungkin ada ya berhubung ada komunitas juga yang saling support tuh gimana tuh biasa prosesnya? Prosesnya lumayan panjang. Yang pasti sih support dari Kak Lily banyak ya. Dia bilang jangan patah semangat. Aku udah sebenarnya hampir give up sudah. Karena jujur ya, apalagi cewek ya. Kadang suka aduh gitu, kok bisa-bisanya bisa sampai loss segede itu gitu loh. Aku kok bisa gitu loh, nggak kepikiran buat menaruh stop loss gitu. Berarti yang salah adalah diriku. Karena sejujur ya, kita pada saat trading itu kita tuh melawan diri kita sendiri. Bukan cuma market yang kita lawan, tapi diri kita sendiri. Karena masih ada sifat kadang maruk di dalam diri kita yang kayak, enggak dia bisa kok naik sampai sekian gitu kan. Enggak. Padahal kita nggak pernah tahu kalau market itu ada yang namanya coach, perubahan arah gitu loh. Kalian tuh harus tahu gitu loh, kapan saatnya kita
out gitu loh. Kapan saatnya kita TP itu penting. Makanya adanya trade plan itu gitu loh. Jangan asal OP kalau nggak ada trade plan yang benar gitu loh. Karena itu jadinya kayak gambling menurut aku. Oh, tanpa trading plan Itu semua sama gambling. Iya kan? Iya. Kalau ibaratnya kita kalau pengen merencanakan sesuatu atau apapun itu, pasti kan harus ada trade plan-nya. Kalau misalkan tidak sesuai prediksi kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan ketika itu terjadi gitu loh. Yeah. Kalau misalkan kamu udah kejadian tapi kamu bingung, itu sama aja kamu kayak gambling dong gitu loh. Kenapa? Iya. Dan kamu pasti tiba-tiba ketika nggak sesuai yang kamu mau sesuatu itu, terus kamu bingung, aku harus bagaimana? Sedangkan market itu nggak menunggu kamu bikin decision gitu loh. Iya. Kamu harus cepat untuk menentukan decision. Kamu mau SL atau gimana? Cut loss apa gimana gitu loh. Kerugiannya pun harus kamu perkirakan gitu loh. Jangan sampai kayak aku tadi kan tiba-tiba drawdown-nya sampai jauh kayak gitu kan, akhirnya kan jadi ribet di aku gitu loh. Memikirkannya kayak anjir, duit segitu masih bisa loh sebenarnya aku selamatin gitu kan. Pasti kan pikiran kita manusia tuh kan pasti ada penyesalan yang seperti itu. Betul. Nah, itu yang harus kita rubah gitu loh. Tapi ini Karin, kadang ada orang lucu juga. Oke lah, anggaplah dia udah buat trade plan. Terkadang tuh orang nggak bisa ngikutin. Walaupun sekarang terkadang SL-nya dibuat ya. Nah itu kayak kadang dimainin lagi, diturunin lagi gitu kan. Nah itu ada nggak sih kayak tips gitu buat orang yang suka naikin turunin SL atau itu? Jangan. Kalau kalian menentukan AA, jangan menjadi B, itu akan merusak trading kalian. Jadinya kalian gak disiplin dan akhirnya itu sifat maruknya mulai keluar lagi. Emosional mainnya. Emosionalnya. Kalian trading itu harus bisa mengatur emosional kalian. Kayak misalkan kalian loss biasa aja, cuan pun biasa aja gitu. Itu bakal lebih nyaman di kita. Berarti bisa dibilang harus ada manajemen emosional yang baik ya? Iya, makanya aku selalu bilang ke anak-anak, kalian itu trading tuh nggak cuman pintar di technical analisnya aja, tapi psikologis kalian tuh harus main juga di situ. Kalian tuh harus punya yang psikologis yang sehat gitu loh. Yang dimana kalian tuh kayak bisa menentukan, oh ini marketnya kayak gini. Jadinya bisa menentukan decision yang lebih rasional gitu loh. Kadang orang kalau udah psikologisnya udah nggak sehat, banyak loh ya. Aku berdasarkan pengalaman member aku ya, aku ngeliat langsung itu sebenarnya dia pinter, jago masalah technical analis, tapi karena ada sifat maruk di dalam dirinya, egonya mulai ada di tradingnya dia, itu merusak semuanya. Bukan berarti dia nggak bisa trading gitu loh, dia bisa technical, dia bisa fundamental, tapi dirinya, dia melawan dirinya, rasa di dirinya itu loh yang kayak, aduh, jadinya maruk, ego. Kalau trading ada ego, ada maruk. Wah, susah udah. Tapi coba gimana caranya kita mengatur emosional itu? Karena kan Karin juga bilang ya saat loss biasa aja, saat untung juga sebisa mungkin ya biasa aja gitu, jangan kebawa euforia. Cuma namanya orang baru pertama kali nyoba. Kayak let's say untung $1.000, $10.000 pasti kayak ada rasa happy-nya tuh. Nah gimana sih cara kita tuh ngepres emosi itu? Padahal hoki sekali doang ya. Kadang ada namanya beginner's luck juga kan. Gimana tuh caranya ngepres emosional itu? Apa itu perlu pengalaman juga sih sebenarnya? Iya, dia harus punya pengalaman dulu. Kata orang tuh guru yang terbaik adalah pada saat kalian rungkat. Oh justru rungkat dulu. Iya. Kadang manusia itu susah buat dikasih tahu kalau udah dia terjadi sesuatu itu dia baru bisa dikasih tahu. Jadi kadang aku bilang ke member-member ya udah, jalanin dulu, coba dulu lah. Nanti kalau udah rungkat kasih tahu aku ya. Baru balik ya. Iya, karena orang tuh kalau misalkan trading itu kebanyakan overconfident. Betul. Kalau udah cuan masih mereka overconfident. Udah yakin banget, udah bisa nih, gue udah jago nih trading, gitu kan? Iya. Nanti kalau udah rungkap, diem. Kenapa ya? Gimana ya? Itu bakal bisa dikasih tahu. Baru bisa dikasih tahu. Hayo kamu salahnya di mana? Tapi di membermu sendiri ada nggak kasus yang kayak, dia tuh beginner, ada beginner's luck-nya dan merasa overconfident tuh ada nggak? Apa sering banget? Banyak itu. Itu banyak terjadi di trader yang newbie kadang. Newbie ya. Apalagi kalau misalkan mereka katakanlah hoki pada saat itu. Iya, Itu tuh bikin dia tuh kayak sampai akhirnya tuh menambah marginnya jadi tambah besar. Ada resiko yang
pertaruhkan juga makin besar di situ. Padahal aku tuh selalu seneng tuh orang tuh compounding. Kamu modal kecil aja kamu nggak bisa handle jadi besar. Kenapa kamu berani memakai dana yang lebih besar tapi itu tuh resikonya lebih besar gitu loh. Iya, setuju. Tapi kalau kamu bisa di modal kecil jadi besar, berapapun marginmu enak itu udah. Kadang kan ada orang ngomong ini Karin, ada orang ngomong ini duit kecil nggak apa-apa lah, gue main all in aja. Kalau duit gede nanti baru saya terapin money management yang baik. Itu menurut kamu gimana? Nah itu malah salah menurut aku. Ya? Harusnya tetap kita menerapkan money management yang benar. Kenapa? Kamu kan lagi di finansial gitu kan. Gak bisa kamu seperti itu. Itu namanya gambling loh gitu loh. Okay. Kalau misalkan semua orang, katakanlah 10 orang seperti kamu, senang loh. Gak bisa aku sebutin, ada yang senang loh. Ayo. Jangan. Oke. Karena gimana ya, all in itu tidak ada money management yang benar, kamu tidak ada trade plan, itu sama aja kamu seperti berjudi. Iya. Kan kamu mempertaruhkan segalanya, yang pasti itu tuh belum tentu jadi cuan gitu loh. Iya, masih ada resiko ya. Iya, aku tuh better gini loh. Better aku kena cut loss daripada aku kehilangan semua modalku. Oke, coba elaborate gimana tuh? Karena apa? Kalau aku udah kehabisan modalku, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa trading, gitu kan? Berarti aku harus depo lagi dong, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita habis dananya, terus nggak bisa terus harus depo lagi, kerugian kita tuh nambah. Tapi kalau misalkan kita menerapkan ada yang namanya SL, itu tuh lebih terjaga gitu loh. Aku tuh maunya SL-ku tuh yang dimana aku tuh bisa mengganti kerugiannya. Misalkan katakanlah 1%. Oh aku bisa lah, gampang lah 1% aku gitu loh. Paham. Gak boleh lebih daripada 1% gitu. Iya. Nanti aku susah buat balikinnya misalkan. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita tuh pada saat trading itu berapa persen gitu loh. Oke. Kita harus tahu. Kayak aku nih bisanya tuh cuman di 10% misalkan. Berarti kamu terapin aja 10% tapi konsisten. Nanti baru kamu naikin dikit-dikit jadi 15%, jadi 20% kayak gitu. Enak udah ritmenya. Kalau kamu dalam trading itu teratur, enak ritmenya, sumpah. Aku ngomong kayak gini karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu loh. Nanti tinggal kamu mainin aja marginnya gitu loh. Kalau kamu udah mendapatkan rasio yang dimana kamu tuh udah jadi nyaman nilai stabil kamu lah. Kalau misalkan kamu tuh di 10% itu stabil gitu loh. Tinggal konsistenin aja lagi gitu loh. Enak udah. Iya. Terkadang juga ini ya, banyak orang tuh kan kayak kalian kan metodenya bagus banget tuh, mengukur risk dulu ya. Terkadang kan ada orang yang cuma mengukur rewardnya doang, risknya nggak dihitung. Nah itu yang kadang bikin kalau misalkan trade plan-nya jadi jelek. Katakanlah dia punya modal katakanlah $10. Oke. $10 itu paling dia harusnya dia bisa ngebagi, kalau seandainya kata dia bagi cuma kerugiannya 1%, bisa lah 10 kali main. Tapi yang kayak misalkan $10 dia nggak ada trade plan seperti itu, cuma ngukur rewardnya, paling dia berapa kali main udah, atau mungkin 1 atau 2 kali main habis gitu loh. Iya. Itu yang salah. Dan nggak sustain juga begitu ya. Iya. Percaya deh, trading itu nggak ada yang instan. Betul, oke. Harus perlu waktu buat belajar. Setuju, iya. Nggak ada yang instan. Indomie perlu direbus. Iya kan, ada prosesnya kan. Nggak ada yang langsung kan. Iya. Oke, ngomong-ngomong proses nih. Tapi perjalanan Karin sendiri selama coba aku mau spesifik ke trading forex. Pernah nggak kena margin call di forex? Semenjak yang kejadian itu aku tetap nerapin ini. Nice, iya. Aku juga diajarin sama Kak Lili ya masalah SL tipis. Kalau kalian lihat kontennya Kak Lili, SL 10 pip. SL tipis ya? Iya dong. Mungkin boleh jelasin gak tuh buat teman-teman yang kurang ikutin SL tipis itu apa maksudnya? Susah sih, kadang banyak orang yang menampik nggak bisa lah. Kalau misalkan kita bisa, kenapa aku harus percaya dengan orang yang bilang nggak bisa dong? Kan aku nerapin sendiri gitu loh. Kalau itu, ya itu. Kamu harus lebih banyak belajar lagi tentang konfirmasi candle, bagaimana pergerakan market structure. Kamu akan nemu kok
SL 10 pip itu bisa kok, tapi nggak selalu ada memang momennya. Tradingnya nggak setiap kali ada gitu loh. Ngerti. Hanya by moment aja. Yes. Tapi kan maksud aku gini, tapi profitable-nya kan lebih. Setuju. Aku jujur ya, sebenarnya aku nggak trading terus-terusan kok, yang kayak tiap hari aku trading, enggak. Ngerti. Aku cuman lihat, oh kalau ini enak nih, aku ngerti sama chartnya, aku baru mau trading. Baru aku bikin trade plan-nya gimana-gimana. Yeah. Jadi aku nggak melulu trading kok sebenarnya. Jadi tidak dipaksakan lah ya kalau nggak ada itu. Benar, kalau aku nggak paham, aku nggak akan maksain. Mending better ya udah nanti dulu gitu loh. No trade is better ya daripada iya, daripada loss kan. Iya. Menarik. Boleh nggak Karin di-share juga? Ini kan udah pengalaman trading panjang banget ya. Sekarang ada nggak sih strategi jagoan yang dipakai? Kadang kan orang punya strategi masing-masing ya. Ada yang pakai support resistance lah. Ada yang pakai SMC. Mungkin kalau Karin sendiri lebih nyaman sekarang pakai apa nih strateginya? Sejujurnya aku masih pakai semua itu sih Kak. Oh, cuman aku gabungin jadi satu, aku pilih yang penting-penting yang aku butuhin aja. SND, SNR aku masih tetap pakai. Iya. Kadang sebenarnya hampir sama aja ya. Cuman di SMC, di ICT juga hampir-hampir kayak gitu. Cuman kadang namanya aja yang berubah gitu loh. Oke. Tapi aku paling menggabungkan masalah liquidity-nya, OB-nya gitu-gitu. Biar aku tuh lebih banyak konfirmasi tuh lebih bagus gitu loh dalam trading. Jadi aku ngambil yang penting-pentingnya aja. Nggak semuanya aku pakai. Kan kalau kita bedah itu SMC banyak, ICT itu banyak, panjang gitu loh. Iya sih agak panjang ya. Iya. Cuman aku ambil yang penting-pentingnya aja. Misalkan kayak ilmu liquidity aku pakai. SNR tetap. Kita kan tetap aja kalau trading itu kan butuh yang namanya supply demand, support resisten gitu. Cuman digabungin aja konfirmasinya. Boleh nggak dibantu jelasin sedikit kayak masalah konsep liquidity dan juga order block yang tadi Karin mention tuh kurang lebih seperti apa sih biar teman-teman ada gambaran. Jadi kadang kalian harus tahu yang namanya liquidity karena kadang smart money dan juga institusi besar itu kadang naro SL, ngambil SL-nya para retail trader itu di liquidity itu. Kadang kan orang-orang kan naronya aku naro SL-nya di bawah liquidity deh gitu kan. Sebenarnya kan kadang banyak banget tuh yang ibaratnya institusi besar tuh kayak mencari SL kita lah ibaratnya yang retail trader gini kan. Nah kadang kalau misalkan kita bisa mempelajari ilmu liquidity itu enak banget. Jadinya kita tahu gitu loh. Oh liquidity mana yang harus ku ambil gitu loh. Oh ini liquidity apakah ini breaker, apakah ini support gitu kan. Jadi kita bisa menentukan. Terus kayak order block. Order block kan banyak tuh kalau dibedah jadi satu-satu. Aku paling ngambil order block yang dimana perubahan arah tren. Perubahan arah tren. Iya, kan order block tuh kan banyak tuh. Ada candle kejepit, ada yang ibaratnya support gitu kan order block. Nah, aku suka yang ngambil yang perubahan arah tren. Tapi kan harus ada FVG lagi sama imbalance buat konfirmasi lagi gitu kan. Nah, itu berarti order block yang valid gitu. Kalian harus belajar itu, gengs. Itu penting banget membantu kalian buat trading. Memang sih kalau kata orang, kebanyakan. Please deh. Memang. Tapi semakin banyak konfirmasinya dalam trading kamu itu malah bagus loh. Ngerti. Bikin kamu jadi bikin kamu confident dalam OP gitu. Iya, biar lebih pede ya. Kadang kan ya perlu konfirmasi dari beberapa bukan sinyal sih, kayak indikator kali sebutannya ya. Iya, jadi kalau misalkan banyak orang nanyain aku, kakak pakai indikator apa sih? Jujur aku sebenarnya nggak pakai indikator sama sekali. Aku bener-bener nginiin tarik garis sendiri. Manual. Kalau kalian belajar itu kalian nggak usah butuh lagi indikator. Iya. Udah terpampang nyata di otak kalian. Ngerti. Itu dulu berapa lama akhirnya sampai proses menemukan yang cocok? Itu aku harus perbanyak ini sih, pengalaman di market sih. 2 tahun ada untuk nyampe ke tahap itu tuh, untuk belajar teknikal sebanyak itu tuh? Malah lebih lagi. Lebih bahkan. Sampai sekarang pun aku masih terus mempelajari strateginya. Karena kan gimana ya, aku mikir kita tuh emang terus harus belajar karena kan harus di trial lagi di market. Itu bakal kita tuh jadinya makin banyak bikin ibaratnya tuh kayak ini loh bisa kayak gini, ini bisa kayak gini gitu loh. Iya. Jadi itu yang bikin kita jadi punya aku punya pengalaman nih di candle seperti ini dengan kejadian market structure yang seperti ini nih biasanya kayak gini gitu loh. Walaupun chart itu historicalnya terus-terusan sebenarnya ibaratnya kalau kita lihat kan ya begitu-begitu aja ya chart itu ya.
Tetap aja kan kita terjebak kadang salah prediksi. Makanya kita harus lebih banyak ini sih, menurut aku banyak trial lagi di market. Banyak trial ya? Iya. Menurut kamu penting gak sih untuk kita seorang trader tuh untuk journaling trading kita? Penting ya? Penting dong. Kalian harus punya jurnal buat jurnal trading kalian sendiri, biar itu tuh misalkan ada market yang seperti ini, aku ada nih di jurnal aku pernah. Kan manusia itu sebenarnya gini ya. Memang manusia itu mudah mengingat, tapi juga mudah melupakan. Setuju ya. Jadi kadang kalau misalkan kalian membuat jurnal, itu daya ingat kalian tuh bisa jadi 2 kali lipat gitu loh. Jadi lebih baik kalian bikin jurnal. Biar daya ingat kalian tuh lebih kuat gitu loh. Aku sendiri pribadi ya nggak suka cuman ngeliat, ngebaca, tapi aku kadang menulis lagi. Biar aku ingat, ini begini. Jadinya tuh udah kayak jadi habit gitu loh, Kak. Iya. Jadi lebih nyaman di aku. Jadinya aku mudah mengingat itu gitu loh. Ngerti. Berarti di jurnal kamu itu nggak hanya kayak, terkadang kan ada orang journaling cuman kayak entry point gitu kan. Stop loss di mana, TP di mana, tapi nggak ada reasoningnya untuk entry. Itu perlu ya, penting berarti ya. Kayak reasoningnya atau saya ini entry ini kenapa, itu penting ya berarti. Iya, karena itu nanti bakal aku buka lagi, aku jadinya ini kemarin alasan aku entry di sini tuh karena ini gitu loh. Ngerti. Jadi nanti misalkan aku trading lagi, aku ingat dengan itu. Aku entry ini karena ini, berarti aku harus nyari lagi yang kayak gini. Ini berarti berkali-kali aku pakai jurnal ini ternyata bagus gitu loh. Strategi ini yang harus kupakai gitu loh. Jadi kan kita tahu yang mana yang ibaratnya strategi, yang mana yang cocok untuk kita gitu loh. Makanya belajarnya nggak berhenti-berhenti ya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang pun aku masih belajar. Tapi di antara member-member kamu nih, biasa masalah yang paling umum terjadi itu apa sih untuk para trader nih? Ada nggak sih? Masalah yang paling banyak dan terjadi itu adalah diri kita sendiri. Diri sendiri. Karena kita bukan cuma melawan diri kita, itu susah loh, Kak. Membuat diri kita konsisten, kayak disiplin, kayak aku tuh trading jujur. Kakak aja trading kalau habis misalkan nih cuan nih, apalagi marketnya lagi enak nih. Pasti pengen OP lagi kan? Biasanya sih gitu. Agak greedy-greedy. Ada greedy-greedy-nya kan? Iya pasti ngejar. Nah, itu yang gue bilang. Orang itu masalahnya itu kembali ke diri dia sendiri. Iya. Bukan market yang salah, Kak, tapi diri kita sendiri. Yang kadang kita tuh kayak nggak bisa menerima suatu keadaan yang dimana tidak sesuai dengan yang kita mau. Cuma terkadang ini loh yang aku bingung juga ya. Banyak ya para penonton atau para orang Indonesia tuh kadang kalau rugi tuh malah nyalainnya orang lain gitu loh. Nah, apalagi nyalain kadang dia berguru sama satu orang. Iya. Dia loss yang disalahin guru itu gimana pendapat? Kamu gimana? Iya, banyak kok, dulu kan kayak gitu, banyak tuh kayak orang tuh kayak misalkan diajarin begini, ternyata dia nggak bisa menerapkan dan nggak pemahamannya beda nih sama yang si pengajar, nyalahin yang ngajarin kenapa kayak gini, padahal nggak gitu loh konsepnya. Itu yang aku bilang tadi, kamu belum siap untuk trading tapi kamu paksain, ya kayak gitu jadinya. Kamu akan menjadikan orang lain atau suatu keadaan yang nggak sesuai yang kamu mau, itu yang kamu salahin. Itu berarti kamu belum dewasa dalam trading. Berarti belum saatnya? Belum saatnya kamu trading. Kamu harus, aku bilang tadi, sama kayak kita lihat, kadang kan di Theory of Wealth kan kita juga mempelajari masalah ilmu bandarmologi nih. Ada bandarmologi juga. Jadi kan kita mikir, kok bandar itu biasa aja ya loss. Padahal kan dia pakai ibaratnya money-nya itu nggak kecil gitu loh. Tapi gimana mereka bisa mengatur emosionalnya mereka? Padahal kalau kita lihat kebanyakan retail trader itu balas dendam kalau udah loss. Iya, suka revenge trading ya? Iya. Kenapa? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Banyak loh yang kayak gitu. Berarti kalian belum siap, gue bilang, buat trading. Kalau yang kayak gitu kalian terusin, mental kalian kena. Iya. Gimana cara menghindari revenge trading? Kalian harus misalkan loss. Kalau misalkan aku nih ya, ini berdasarkan experience. Aku tuh suka kalau misalkan habis loss, aku nanti dulu masuk lagi. Mending better aku close dulu. Aku nggak lihat, terus aku refreshing dulu, aku nyantai dulu, misalkan mau healing dulu atau gimana. Baru nanti kalau aku udah merasa aku udah siap nih masuk market, baru aku ke market. Itu mentalnya lebih enak loh. Karena nggak ada dendam di dalam diri kalian, nggak ada rasa kayak aku baru loss ini nih sekian, mau aku balas 2 kali lipat.
Itu yang merusak trading kalian. Gitu Menarik, loh. menarik. Berarti ada patokannya nggak kalau kamu bisa sehari nih kalau udah loss sekian atau loss trade berapa kali, udah stop dulu deh hari ini. Jangan satu lagi gitu. Aku 2 kali aja udah kena SL, aku udah nggak mau lagi. Udah stop Stop. di hari itu. Iya. Oh, paham. Mungkin kupikir gini, mungkin aku lagi nggak bagus hari ini gitu. Iya. Ya udahlah nanti dulu. Mungkin aku bisa sehari atau mungkin bahkan 2 hari baru lihat market lagi. Oke, at least istirahat dulu ya. Iya. Biar tenang. Biar aku tuh nggak ada perasaan yang dimana ada dendam atau mental aku, maksudnya kayak ke bawah-bawah di situ, kayak egoku mulai main. Aku takut banget loh trading ngebawa ego. Kadang itu yang ngerusak. Tapi dulu awal-awal apakah kebawa tuh egonya? Masih. Okay. Awal-awal terbawa banget. Nggak terima kalau udah loss. Maksudnya kayak kan apalagi kan di forex itu kan lumayan satu candle itu bisa volatile gitu kan. Terus kan satu candlenya udah gimana gitu kan. Makanya banyak trader yang kadang ABC asal biru close. Iya lagi. Banyak tuh juga ya oke. Iya kan? Iya. Nah, di situ aku langsung kayak mikir nggak gini loh, trading itu nggak kayak gini. Aku tuh loss itu aku mempertaruhkan ini loh, duitku loh, duit asli duit real loh ini. Jadi aku harus bener-bener menata ulang lagi loh tradingku. Berarti ada yang salah di sini. Dan yang paling penting kita harus menyadari ada yang salah di kita. Dan kita nggak boleh nyalahin orang lain ataupun market, tapi salahin diri kita. Mungkin aku kurang sabar atau mungkin konfirmasi yang aku pilih ternyata salah, kita harus menerima itu. Iya. Kalau kita bisa menerima kesalahan kita bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita nggak tahu salah kita di mana, kita merasa diri kita yang paling benar, susah. Nggak akan ada, jadinya nggak akan ada jalan keluar di situ gitu loh. Jangan denial kali ya. Iya, karena banyak orang kadang suka denial gitu loh tradingnya. Kadang aku juga sampai sekarang ya jujur aja sih, kadang ya namanya loss kan pasti sedikit kena mental. Iya, hati kena gitu. Apalagi kalau duitnya nggak dikit kan. Iya. Itu boleh di-share nggak kayak kamu nih latihan bertahun-tahun nih untuk menghadapi loss itu, apakah kayak oke, terima salah, move on, atau kamu kayak awal-awal tuh harus konsultasi dulu tuh ke Kak Lily atau Kalau aku sih kalau misalkan abis loss kayak gitu, pembelajaran pertamanya sih kayak lebih diam dulu, mikir. Ya udah tenang dulu aja. Diam dulu, baru mikir. Nanti baru discuss kalau sama Kak Lily. Kalau udah kayaknya aku gini deh, salahnya di sini. Paling aku gitu sih, discuss sama Kak Lily. Kayaknya tadi aku salah begini sih, konfirmasinya kayak gini, harusnya begini gitu loh. Kak Lily jadi ini sih. Temen ya. Teman sekaligus mentor. Ya. Mentor yang selalu mendengarkan curhatku tentang market dan yang lain-lain. Terkadang thank you loh. Ya. Thank you loh, aku repotin terus. Iya, orangnya di samping. Berarti memang ya cukup penting juga ya peran teman ataupun mentor di samping. Iya, kalau kamu memilih teman yang benar atau seseorang yang ibaratnya membantu kamu, support kamu, itu penting banget sih buat kita tuh jadi tetap stay waras menurut aku. Stay waras. Ya, stay waras dengan kehidupan yang penuh lika-liku ini ya. Stay waras ya. Apalagi trading gitu kan. Mustahil orang gak akan kena mental, apalagi masalahnya duit gitu kan. Iya. Jadi paling penting itu menjaga kita tetap waras sih. Oke. Dalam trading. Kalau kamu pikirannya gak waras, sumpah aku pernah mengalami ngelihat memberku sendiri, dia udah kecanduan trading dan kecanduan? itu. Kecanduan? Iya, kalau orang kan biasanya kecanduan ini minum atau apa. Ini kecanduan trading? Iya. Gimana tuh kecanduan trading? Dia nggak bisa nggak trading. Loss depo lagi. Sedangkan aku tuh suka mengatur gini loh. Aku punya budget sendiri ya buat trading. Kayak, misalkan katakanlah aku punya dana 1.000 nih. 1.000 itu nggak langsung ku tradingin semua. Jadi ku bantu, ku bagi-bagi dulu berapa akun gitu. Jadi aku bilang tadi, aku harus punya dana yang dimana kalau misalkan aku loss di sini, aku punya dana lagi gitu loh. Paham. Jadi aku bisa memainkan. Jadi sebenarnya lebih ke kayak kamu punya trade plan lagi gitu loh. Iya, ngerti. Itu yang bikin kamu tuh lebih
menjaga mental. Terus tuh maksud aku di situ kamu juga lebih disiplin dan jadinya lebih enak tradingnya gitu loh. Itu kecanduan udah kayak main kasino ya, serem juga. Iya. Serem dan juga. Itu kalau aku ceritain wah panjang sih. Oke. Kecanduan trading. Ngeri juga kecanduan. Oke. Tadi kan kita dari tadi ngobrolin loss mulu, ngobrolin hal yang kayak ibaratnya ya trading itu ada hal yang gak enaknya lah. Iya, karena kita tuh harus buka-bukaan aja ya pahit-pahitnya trading itu nggak semua orang tuh jago trading gitu loh. Jadi kita fair-fairan aja buka-bukaan. Trading itu tuh lebih banyak lossnya loh daripada profitnya. Karena nggak instan buat kalian tuh bisa langsung, apalagi kalian tuh new beginner gitu kan, newbie, nggak mungkin lah kalian langsung bisa gitu kan. Pastilah kalian tuh lebih banyak lossnya daripada profitnya gitu kan. Bukannya aku ngatain atau gimana ya, di sini disclaimer lagi ya. Maksudnya aku tuh ngomong realita yang dulu aku pernah alamin gitu loh, seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang enak sekarang profitnya udah ini, ya kan aku ada banyak juga tuh. Gitu loh lossnya dulu gitu loh. Jangan kalian lihat sekarang, lihat dulunya itu loh gimana aku menghadapinya, banyak prosesnya gitu loh. Iya. Kadang kan orang cuma mau lihat, wah ini orang udah untung banyak sekarang. Dia nggak lihat tuh ada proses di belakang yang. Iya, padahal kan setiap orang yang showing itu juga kan mereka proses dulu ya. Masa yang jelek-jeleknya di showing gitu kan? Siapa yang mau kan? Gitu. Boleh di-spill gak? Pernah untung sekali trade paling gede berapa? Ya itu, ngebalikin lossnya aku yang masalah MC itu seprofit-profitnya. Itu? Balik? Iya. Harga Pajero tadi? Ya guys, Oke. Mungkin aku mau nanya sedikit soal, untuk kamu kan tadi bilang trading forex daily ya kadang ya. Pair apa yang paling kamu suka trading? Jujur aku sukanya cuman 3 pair sebenarnya. Ada XAU, kalau XAU libur aku ke BTC. Terus kadang ke oil. XAU libur ke BTC baru ke oil ya. Iya. Paling sering tapi di mana? XAU dong. XAU. Aku lebih suka XAU. Boleh nggak share alasannya kenapa XAU? Karena market structure-nya menurut aku lebih cocok aja ya. Kalau ini menurut aku ya, karena emang aku lebih suka aja gitu. Market structure-nya aku udah paham gitu loh. Jadi mudah dimengerti aja gitu. Itu yang bikin aku aku tuh tipikal orang gini loh. Aku semenjak yang kena salah menentukan investasi gitu kan. Dulu decision-nya salah, sekarang aku lebih kayak pengen sedikit tapi berbobot gitu loh. Jadi aku gak mau banyak yang harus dipantau. Kalau ini masih tetap profitable juga ya udah aku mending fokus di sini aja gitu loh. Setuju sih ya. Gak daripada aku banyak, aku pusing. Soalnya jujur ya, strukturnya itu beda-beda sebenarnya kalau kalian pelajari. Kalau kata orang-orang masing-masing pair itu punya karakteristiknya masing-masing ya? Benar, mempunyai ciri khasnya. Benar, itu benar ya? Benar. Kadang kamu lebih nyaman kebetulan di gold. Iya, aku udah tahu jam trading aku yang nyaman di mana, terus di season apa, jadi aku udah nyaman kayak gitu sih menurut aku. Suka trading on news gak? Untuk gold kadang. Cuman ngeri kadang atas bawah. Nah, tapi menghindari ya. Semisal nih, newsnya tuh bagus gitu kan, kemungkinan marketnya naik, tapi dia kan sebelum naik turun dulu baru naik gitu kan. Diambil dulu tuh stop-lossnya kali. Itu kadang lebih mendebar-debar daripada pacar kayaknya. Lebih berbahaya ya. Iya. Kapan kamu itu akhirnya kayak sadar, atau akhirnya kapan kamu menemukan strategi trading yang cocok dan akhirnya bisa konsisten tuh akhirnya kapan sih kalinya kalau boleh tahu? Semenjak aku bisa balikin itu sih. Berarti tahun 2022 akhir atau 2023? Enggak, pas aku udah balikin minus aku itu. Itu langsung akhirnya sadar ya? Iya. Kalau sadar kalau selama ini aku tuh trading terlalu overconfident dan terlalu overtrade. Makanya kan aku bilang paling baiknya trading itu tuh cukup 2 kali dalam 1 hari atau kalau perlu 1 kali sehari gitu loh. Karena apa? Biar kalian gak kecanduan.
Jadinya cantu lihat market, dikit-dikit lihat market. Kadang yang begitu ya, dikit-dikit. Ada loh. Setuju, sebelum tidur lihat chart dulu. Iya lagi. Mau mandi chart dulu kan gitu kan, jadinya kalian gak menikmati hidup gitu loh. Aku dulu awal-awal gitu lagi. Iya kan, mandi, 24 lihat chart, jam. makan lihat chart. Iya kan, padahal chartnya gak gitu-gitu aja. Iya, padahal geraknya gak ada yang gimana-gimana ya. Iya. Itu kan bahaya jadinya sih. Wasting time. Harusnya kalian bisa melakukan sesuatu produktivitas yang lebih berharga. Jadi maksud aku tuh kalian tuh nggak cuma trading gitu loh, masih banyak hal loh yang bisa kalian lakukan, yang maksudnya produktivitasnya lebih oke gitu loh. Betul. Jangan kalian semuanya all in di kehidupan kalian tuh bener-bener trading toh gitu loh. Iya, setuju. Oke. Menarik. Menurut kamu ada gak sih 2 atau 3 tips lah buat teman-teman nih yang baru mau mulai trading ataupun yang mencoba untuk trading for living atau ya some kind of that? 2-3 hal yang menurut kamu penting banget yang harus mereka camkan gitu sebenarnya. Kalian harus kompeten. Satu. Kompeten di sini dalam artian kalian itu harus punya basicnya dulu, ilmunya dulu tentang trading. Banyak orang kan main-main trading tapi nggak ada ilmunya gitu loh. Iya. Nah itu kadang padahal salah. Kalian harus tahu ilmunya dulu, baru boleh trading gitu loh. Kalian harus tahu yang namanya basicnya supply demand, support resisten. Karena apa? Itu kan konfirmasi yang penting buat kalian gitu loh, buat trading. Iya. Kedua, kalian tuh harus konsisten. Konsisten di sini maksudnya kalian harus kalau memang kalian pengen trading, ya udah kalian tuh harus konsis, kayak belajarnya tuh nggak boleh setengah-setengah gitu loh. Ngerti. Ya. Kalian harus benar-benar belajar di sini. Terus kalian harus mengatur yang namanya, kalian harus tahu, oh aku tuh risk ratio aku tuh di sini loh gitu loh. Kalian harus tahu pembagian duitnya, money manajemennya gitu loh. Biar apa? Biar trading kalian tuh lebih terarah. Nanti tuh akan kelihatan. Kalian tuh lebih banyak lossnya, jadi kalian tahu win rate kalian itu seberapa gitu loh. Ngerti. Iya. Nah di situ kan kalian kan punya jurnal nih, jadi setiap bulannya kalian bikin jurnal itu biar kalian tahu, oh aku nih ada progres apa enggak gitu loh. Makanya ada si jurnal. Iya, jurnal itu ada biar tahu progres kalian tuh udah sejauh mana dalam trading gitu. Iya. Nah yang ketiga, kalian itu harus disiplin. Disiplin ya. Sama diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian dalam trading itu nggak bisa sembarangan gitu loh. Kalian tuh lagi mempertaruhkan duit loh di situ. Jadi kalian nggak bisa ngasal. Kalian harus punya trade plan yang jelas gitu, risk ratio-nya yang jelas. Jangan cuman main OP-OP aja gitu loh. Jadi kalian tuh lebih terarah tradingnya gitu loh. Aku tuh ngomong kayak gini karena berdasarkan experience aja. Iya. Aku sedih loh kadang sebenarnya ngelihat trader itu kadang bisa rungkat banyak. Aku lebih senang kalau kalian itu belajar dari kegagalan kalian sebelumnya, biar kalian tuh bisa jadi trader yang lebih baik lagi, seperti itu. Setuju. Kan kalian butuh jadi trader itu kan harus ada progresnya ya. Betul. Masa kalian jadi trader capek-capek, udah waktu, duit, tenaga, tapi nggak ada progres apa-apa gitu loh. Sayang sekali. Apalagi sampai rungkat terus kan nggak enak. Iya, masa kalian ngikutin orang terus sih, kepomo dong. Iya, kalian kan harus bisa mandiri juga, kan banget. namanya mandiri finansial. Setuju banget. Gitu. Menurut kamu, setelah tips yang kamu kasih tadi kan, menurut aku tuh bermanfaat banget. Apalagi buat teman-teman, aku yakin. Menurut kamu mungkin possible nggak sih untuk trading for living itu sebenarnya possible nggak sih? Trading for living itu possible. Tapi trading for rich itu yang agak susah. Trading for rich ya, yang agak susah ya. Kalau trading for living cuma buat ibaratnya kebutuhan sehari-hari, cuma buat makan, cuman ya sebatas buat bertahan hidup masih bisa sih menurut aku. Setuju, ya. Tapi kalau orang berpikiran hari ini kamu trading terus besok kaya, itu susah. Itu mindsetnya sudah salah sih. Banyak tuh orang yang mikir, oke, aku trading hari ini, minggu depan jadi miliarder. Nah, banyak kan orang kayak gitu. Padahal kan orang nggak tahu, orang yang bisa trading kayak gitu kan dia udah expert di bidangnya. Makanya dia bisa, ibaratnya bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu dari tradingnya. Ya kan tanya dulu berapa lama dia habisin waktu, uang dan lain-lainnya gitu loh. Kalian new beginner tapi langsung berpikiran besok dapat Ferrari atau McLaren. Itu salah udah. McLaren. Aduh. McLaren lu warna apa, Bos? Iya kan? Aduh, ada tapi brosurnya katanya. Mainan ya kalau Iya, itu bahaya banget ya berarti. Iya. Oke, so menarik
So teman-teman, ini pelajaran banyak banget yang bisa kita ambil ya dari Karin juga, baik dari perjalanan dia. Cuman jangan dilihat enaknya doang nih perjalanan ke sekarang. Itu perlu banget untuk diperhatikan juga. Perjalanan si Karin juga ya pernah loss seharga mobil Pajero guys. Itu nggak semua orang bisa bangkit loh dari sana. Iya. Dan ya ini trader yang luar biasa banget. Dan aku sebelum tutup juga mungkin buat teman-teman Valburi yang mau kenal Karin lebih jauh atau belajar lebih jauh kenal komunitasnya, monggo di mana? Bisa langsung kalian cari aja di Telegram, ada namanya Theory of Wealth, juga ada di Instagram, dan kita juga ada grup Forex namanya Forex Society di ini di Telegram juga. Jadi kalian bisa langsung cari aja. Mantap. So buat teman-teman tadi udah dicatat ya, kita juga akan nanti tolong dibantu sama editor ya kan. Ingat grup kita free, tidak berbayar guys. Free. No profitable. Free, nggak bayar. Free guys. Ingat kalian mau belajar free gratis langsung aja langsung ke Karin juga. Dan thank you ya buat teman-teman udah ngikutin nih sepanjang podcast ini nih udah mau sejam ya nggak berasa. So teman-teman, thank you juga buat Karin untuk waktunya. Thank you juga nanti buat kita akan Valburi. ketemu di COD podcast berikutnya. Thank you ya Karin ya. Thank you for today. Thank you.